Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video kedua dari tutor Sisin. Kemarin kita bahas sedikit soal nyolder dan lain sebagainya. Mungkin sekarang kita mau bahas lebih spesifik lagi, yaitu mengenai rangkaian yang kita pakai di Sisin, terutamanya rangkaian analognya dulu kali ya, karena dibandingkan rangkaian digital yang tinggal colok-colok pakai kabel, rangkaian analog itu mungkin lebih perlu mikir gitu untuk jalur-jalur dan lain sebagainya. Nah, oke. Yang pertama akan kita bahas itu mengenai rangkaian Whetstone. Jadi yang pertama ya, rangkaian analog. Nah, umumnya kita tahu untuk rangkaian Whetstone itu dia berupa belah ketupat gitu bentuknya. Nah, bentuk belah ketupat itu kayak gini kurang lebih. Oke. Nah, kurang lebih kayak gini lah ya. Yang penting dari rangkaian ini adalah yang perlu kita tahu, rangkaian dari Whetstone itu selalu dipakai untuk pemrosesan sinyal supaya kita tuh ketika misalnya dipasang resistor 1, 2, 3, 4, kita bisa mencari nilai dari salah satu resistornya gitu. Contoh R2 ketika yang ini diketahui. Nah, cara yang paling umum dalam resistor mencari nilai resistor di rangkaian bridge itu biasanya biasanya dengan melihat output dari tegangannya. Kalau beda potensial tegangan dari rangkaian Whetstone ini bernilai 0, berarti itu dia sama gitu ya nilainya, kayak gitu. Oke, kemarin pernah dibahas juga ya di soal kuis bahwa ada penurunan rumusnya untuk rangkaian bridge yang kurang lebih ya seperti itulah. Nah, ini misalnya kita kasih catu daya di sini, plus min, lalu outputnya di sebelah sini misal. Nah, anggaplah ini voltmeter. Nah, dalam merangkai itu kalian bisa mengubah rangkaian yang sekiranya agak sulit untuk dirangkai secara realistis. Kita kan mau ngerangkai di ini ya, di PCB.matrix. Karena dia PCB.matrix, otomatis bentukannya lebih ini dong, lebih ke kotak gitu ya. Nah, daripada bingung mau bikin belah ketupat di rangkaian dot matrix, kita bisa bikin rangkaian yang setaranya aja. Ya, kurang lebih kalau kita lihat, kita bisa gambar rangkaian Whetstone itu menjadi seperti ini. Ini adalah VCC. Lalu ada resistor di sini. Oke, dan di sini ada peralihan, lalu resistor lagi. Bukan peralihan sih ya. Cabang maksudnya. Ya, apalah itu. Oke. Lalu nanti dia akan masuk ke sini dan ke ground. Ini adalah VCC. Ini adalah groundnya. Dan ini resistor-resistornya. Nah, dalam kasus membuat rangkaian sistem instrumentasi yang kita buat sekarang itu adalah rangkaian termistor. Itu kita memiliki RS, RV, R1 dan R2. Nah, untuk masing-masing rangkaian ini kita menggunakan rangkaian menggunakan resistor variabel. Untuk di RS dan RV itu menggunakan potensiometer ini namanya W103. Ada nggak ya fotonya di sini? Tidak ada. Ya udahlah. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya. Gini,
Jadi dalam resistor potensiometer W103 itu secara skematik bisa kita gambarkan kurang lebih seperti ini. Nah, ini adalah pinout 1, ini adalah pinout 2, ini adalah pinout 3. Dari rangkaian potensiometer W103 kita akan memasang dia di sini. Ya kan? Nah, sehingga nanti akan seperti ini. Begitupun yang ini. Nah, khusus untuk potensiometer jenis W103 itu perlu kita short untuk bagian kaki 2 dan kaki 3-nya supaya variabel resistornya itu bisa diubah-ubah. Maksudnya angka resistornya gitu, angka resistansinya itu bisa kita ubah-ubah. Nah, kalau kaki 2 dan 3-nya tidak kita short, itu kemungkinan besar dia nggak akan jalan sebagai potensiometer gitu. Makanya kemarin waktu di LCD itu banyak yang nggak nyala, kemungkinan besar karena skematiknya itu hanya seperti ini. Dan kebanyakan orang menangkap ini tidak perlu disambung, padahal seharusnya ini disambung tetap. Tuh, oke. Nah, mungkin supaya bisa lebih jelas lagi kita langsung lihat ke praktiknya aja ya. Oke, nah kita lanjut ke praktiknya ya. Jadi kita kembali lagi ke meja yang berantakan ini, mohon maaf. Dan abaikan saja gambar yang ada di papan. Sebetulnya aku mencoba untuk menjelaskan melalui papan gitu ya untuk materinya. Cuman ternyata hasilnya tidak seindah yang kuperkirakan. Jadi ya udah tadi pakai share screen aja. Lalu karena tidak ada catu daya di rumah saya, maksudnya ada, cuman bentuknya nggak kayak di lab LK. Jadi dengan alternatifnya ini adaptor yang sama di lab LK, aku menggunakan power supply ini. Jadi ini sama konsepnya kayak step down trafo gitu untuk voltage. Jadi kita pasang ini di breadboard supaya nanti dia bisa diparalelkan gitu. Jadi kalau kalian lihat di sini itu ada 5 volt dan ada off-nya. Atau di sini ada plus, ada minus. Nah, semoga sih terlihat, tapi kalau tidak ya udahlah ya. Itu maksudnya adalah ground sama VCC-nya. Nah, coba kita pakai ya. Kita pasang dulu di breadboard. Lalu cara masangnya adalah kita menggunakan kabel jumper male to male supaya nanti dia bisa saling terhubung gitu. Nah, ini potong ya. Sepertinya jumpernya rusak semua. Oke, ya udahlah. Setidaknya ini masih bisa dipakai. Ya, kita coba aja. Ini misalnya untuk VCC gitu ya. Lalu satunya lagi untuk ground. Kalau ada ground male to male. Oke, ini male to male lagi. Oke. Nah, jadi kan ini adaptornya sama nih kayak di label kan. Kita nanti colokin adaptornya, kita colok dulu. Lalu adaptor ini kita colokin ke sini. Nah, wish. Hati-hati potong ya. Kalau patah sulit. Oke. Nah, setelah udah dipasang, kita nyalain dengan ngeklik ini. Nah, nanti dia nyala, ada lampunya. Harusnya kalau kita deteksi pakai multimeter, ya aku cabut dulu kayaknya ya. Ini ada solder, takutnya kena tangan. Kalau ku ukur tegangan DC dan ku capit ini pakai capit buaya untuk merah dan hitam, seharusnya kalau dia berjalan dengan sempurna ini bakal ngasilin tegangan yang diharapkan gitu. Oke, kita coba aja dulu. Ini ground, kita ke groundin, ground yang warna oranye. Lalu oke, ini sejujurnya saya takut kesetrum ya, tapi ya udah. Lalu ini ada 5 volt ke sini. Oke. Kalau kita lihat ternyata muncul nih tegangan. Cuman kenapa 2,5 volt ya? Nah, oke. Jadi karena ada kendala teknis ya.
Jadi adaptor yang dipakai di lab LK itu outputnya 5 volt kan, sedangkan modulnya untuk ini tuh step down, jadi dia menurunkan tegangan. Akhirnya aku ganti dengan adaptor yang memasukkan tegangan di sekitar 12 volt. Nah, kalau kita lihat ini udah nyampe di 5 volt ya, 4,99 ya, asumsikanlah 5 volt. Oke. Karena tegangan sudah kita cek, kita bisa cek juga mengenai, oke, ini kita cabut dulu aja mungkin ya, nggak usah dicabut sih, mungkin lebih ke kita matiin aja. Nah, kita bakal pakai tegangan ini nantinya, jadi ya si better dicabut sih. Oke. Nah, lalu kita akan cek. Jadi di sini udah aku sediakan juga beberapa komponen penting dalam rangkaian whetstone, yaitu yang pertama ada resistor variabel. Nah, resistor variabel ini itu yang aku jelaskan tadi, akan kita coba ya pakai dari awal juga kita ukur. Nah, jadi ada 2 ya yang kita akan pakai. Mudah-mudahan tidak gagal, jadi stok R variabel saya sangat terbatas gitu. Oke, nah barusan kita mengukur tegangan. Sekarang kita mau coba ukur untuk resistor-resistornya. Oh ya, ini udah ada resistor 10.000 ya. Ini ada 2. Wait, satu lagi mana? Oke, udah ada. Ini resistor konstan, dia nggak berubah. Jadi dia tetap resistornya segitu aja. Kita cek di ya dimanapun lah ya. Kita pakai capit buaya ini. Jatuh, sorry. Oke, sorry. Nah, mana satu lagi? Oke, kita bukan itu, Neng. Mana ya? Oke. Nah, kalau kita ukur, yap, 10.000 ya. Oke, 9,82 ya, 10.000 lah anggap. 9,82 kilo. Oke, nah sekarang seperti yang tadi dijelaskan mengenai resistor variabel yang kita gunakan, itu potensiometer W103 ini, itu dia cara mengukurnya pun harus nge-short kaki 2 dan 3 ini. Jadi cara kita tahu kaki 1, 2, 3 nya gimana? Sebenarnya ada tulisannya, tapi untuk membedakan ini ada baut ya. Nah, yang sejajar sama baut ini kakinya adalah kaki 1. Berarti mengurut dari atas 1, 2, 3. Nah, kayak gitu aja sebetulnya. Lalu gimana cara ngukur resistor ini, resistansinya? Kita capit untuk kaki 1 sendirian. Lalu kita capit kaki 2 dan 3 itu nge-short atau capit secara bersamaan. Mana tadi capitnya? Ya Allah. Oh, ini. Oke. Nah, kita capit. Tep. Nah, ini akan memunculkan nilai. Itu dia. 4,5. Ya. Oke. Nah, lalu kayak gimana cara kita ngubah resistansinya? Ya simply pakai obeng ya. Nah, kan di logbook kalau tidak salah, atau mungkin perintah dari dosen juga, kita harus membuat resistor ini itu senilai dengan resistor yang konstan, yang tetap. Jadi ya udah kita putar dia menjadi 10.000 kan. Nah, jangan diputar ketika udah dipasang, tapi putar dulu kayak gini sampai 10.000 baru kita pasang kayak gitu. Ini aku coba putar ya. Ini ada obeng. Ya, ini agak susah kalau aku pasang di situ, jadi nanti bakal tahan si itunya nggak kelihatan. Jadi aku putar ini. Kalau aku putar seharusnya ke kiri, itu dia menaikkan resistansinya. Kalau ke kanan itu menurunkan. Oh, kebalik ya? Oh, kebalik ternyata. Oke, kalau ke kanan dia menaikkan ternyata. Nah, kita taikin terus sampai 10.000. Oke, aku skip aja ya untuk bagian ini. Ntar kita lanjutin kalau dua-duanya udah 10.000. Nah, oke, udah diubah nih ya jadi mendekati 10.000. Sebetulnya ini agak beda nih. Yang satu yang terakhir ku pakai ini 9.700-an, tapi yang tadi 9.300. Ini wajar banget untuk potensiometer karena galat dari potensiometer itu lumayan besar gitu dibandingkan resistor konstannya. Yang penting adalah
output dari nantinya whetstone bridge yang kita buat itu mendekati 0 kayak gitu. Oke. Nah, jadi potensiometer ini dua-duanya udah disetting ke sekitar 10.000 ya. Jadi harusnya udah aman. Sekarang kita langsung lanjut aja ke merangkai di sini. Oke. Nah, gimana caranya? Ya udah kita solder-solder aja gitu, sederhana. Tapi kalau misalnya teman-teman perhatikan di RS yang ada di sini. Nah, ini sebetulnya nanti akan kita short untuk resistor variabelnya. Jadi kita pasang dulu RS dan RV ini dengan W103 ini masing-masing di kanan dan di kiri, dengan posisinya tuh ingat ya. Jadi dia ngadepnya gini ya. Set set set, ini 1 2 dan 3. Nah, ini diterapkan ke sini gitu. Tapi untuk RS, khusus untuk RS ya, nanti dia diubah menjadi termistor kayak gitu. Nanti dia bakal di short. Jadi ya udah, sebenarnya karena nanti bakal di short, ini gunanya untuk apa? Untuk kalibrasi dari jembatan whetstone-nya gitu, supaya hasilnya mendekati 0. Lalu kenapa kita menggunakan resistansinya di 10.000? Jadi alasannya itu cukup sederhana, karena termistor NTC yang kita gunakan itu pada suhu ruang umumnya berdasarkan datasheetnya itu bernilai 10.000, jadi 10 kilo ohm. Makanya kita pakai resistor 10 kilo gitu di rangkaian whetstone-nya, supaya nanti ketika dia di suhu ruang itu tegangan yang dihasilkan dari jembatan whetstone itu 0 gitu. Kita tuh ingin seperti itu. Nah, karena itu ketika nanti suhunya berubah, otomatis nanti dari rangkaian whetstone itu dia akan menghasilkan beda tegangan. Nah, itulah yang nantinya akan kita ukur gitu untuk menghitung suhu sesungguhnya dari lingkungan dengan perubahan resistansi itu. Kayak yang dibahas di kuis mengenai gauge cell ya. Jadi kita ubah menjadi jembatan whetstone tuh supaya dia bisa seperti itu. Oke, kita langsung aja merangkai ya. Jadi berdasarkan skematiknya nanti resistor variabel itu di sini. Ini tuh nanti bakal ada VCC. Cuman VCC-nya ya tadi ya, karena aku tidak punya soketnya. Jadi nanti aku bakal simpen kabel jumper di sini. Jadi dia nanti bakal masuk set gitu. Nah, ini jadi RS. Kita sesuaikan aja sama yang digambar. Ini RV misalnya, supaya lebih dekat deh. Tapi nggak usah terlalu dekat ya, karena nanti bakal ada output di tengah, jadi agak sulit kalau terlalu dekat, takutnya nanti malah nge-short juga. Aku tidak mau masuk. Oke, ini RS di yang tadi, ini RV. Oke, RV-nya agak sulit ya, pokoknya gitulah. Nanti kita pasang ya. Ini RV-nya bengkok. Nanti dari sini dia bakal ada ini nih ya. Ini bakal ada cabang untuk output kan. Kita kasih jarak dikit supaya nanti bisa ada untuk output. Nah, kita masukin lagi di sini misalnya. Untuk resistor 10K. Ini sampai ke sini misalnya. Nah, untuk resistor kita tarik bawahnya supaya dia lurus. Wish, jatuh jadinya ya. Oke. Nanti dari sini setelah ditarik, ini terlalu dekat kali ya. Nanti setelah ditarik kita pasang groundnya di bawah sini. Nah, kayak gitu. Oke, kita langsung aja ke tahap nyolder ya. Oke, batang soldernya udah cukup panas dan ini setelah di line up sepertinya memang harus satu-satu ya kita solder. Jadi ya udah kita solder aja pelan-pelan. Yang penting nempel dengan baik gitu. Oke. Nah, ya seperti biasa. Pertama-tama gunakan flux dulu untuk soldernya. Sebenarnya ini nggak wajib ya. Cuman aku sarankan menggunakan flux supaya dia hasilnya bagus aja gitu untuk soldering. Oke. Kita solder. Ini ada 3 kaki, kita solder dulu masing-masing, jangan dulu di short supaya gampang. Oke.
Oh, belum terlalu panas ya. Oke, sudah panas ya. Jadi tadi belum panas, mohon maaf. Seperti biasa, ya ada saja kendala dari Sisin. Oke, kita langsung solder aja. Nih untuk masing-masing kakinya kita solder dulu. Sebenarnya agak sulit ya nyolder kayak gini, tapi ya udah kita coba aja. Oke, terus kaki berikutnya juga solder. Oke, dan kaki berikutnya juga. Oke, nah seperti itu yang pertama. Lalu untuk RV kita solder juga. Baik, sepertinya sudah ya. Baiklah, kita lihat dulu ya untuk hasilnya secara dekat. Ini sangat tidak rapi sih, tapi ya dia nempel. Nih kalau dilihat dia udah nempel ya. Ntar gimana nih cara membuat fokus kameranya? Ya begitu. Walaupun tidak rapi, bisa dirapikan aja. Coba rapiin dulu ya, mudah-mudahan rapi. Oke, nah sudah better ya. Sekarang kita lanjut pasang untuk resistornya. Oke, untuk resistor ku pasang dulu secara line up-nya. Kayak main bola ya, ada line up-nya. Ya udah, oke, pasang. Nah, seharusnya untuk resistor tipe konstan gini itu lebih mudah nyoldernya karena dia tinggal tarik-tarik aja gitu. Oke, lalu kita bengkokin bawahnya supaya dia diem. Nah, jadi udah deh, nanti tinggal kita solder kaki-kakinya. Kita pasang lagi untuk yang satunya lagi. Tarik, tarik, bengkokkan. Sudah. Oke. Kita lihat apakah rapi. Belum rapi, tarik lagi. Belum rapi ya, tarik lagi berarti sampai dia rapi. Baru bengkokkan. Oke, udah rapi di atasnya. Kayak gitu. Nah, setelah itu baru kita solder. Sudah. Oke. Waduh, jatuh. Maafkan, kabelnya berantakan. Nah, oke. Untuk resistor itu kayak gitu doang. Nah, kalau bisa dilihat ini agak over ya, tapi ya udahlah, yang penting dia nempel, udah kuat juga dan nanti bisa kita kasih jalur. Nah, kalau ini dirasa mengganggu kaki-kakinya, teman-teman bisa potong pakai gunting. Kalau di lab ada ya gunting yang lebih kecil. Kalau aku pakai gunting biasa aja sih. Gini. Terus kita sejajarin. Kita cari sesuai kebutuhan. Kira-kira segimana kita potongnya gitu ya. Kalau menurutku sih ini nanti dia bakal nyambung. Jadi aku bakal potong sedikit aja. Oke. Ini juga sama sih, sebenarnya bakal nyambung. Jadi aku potong sedikit saja. Seperti ini mungkin. Oke, dan sudah selesai. Jadi lebih rapi ya. Jadi dibandingkan ini sebenarnya nggak rapi itu karena bekas ya. Jadi ya udahlah. Tapi dibandingkan dengan kakinya panjang-panjang, kalau pendek tuh lebih rapi. Seperti itu. Oke, jadi sudah jadi Whetstone Bridge kita. Ini open buat nanti ya. Jadi kayak gitu doang sebetulnya bikin bridge. Tinggal kita kasih power supply, kasih ground di bawah sama di sini, dan kita sambungin jalur-jalurnya. Oke, kita coba ya. Mungkin di time lapse aja sih. Oke, kita solder dulu untuk jumpernya ya. Oke, jumpernya nanti menjadi VCC dan menjadi ground. Ini VCC misalnya. Oke, kita beri jalur. Nanti aja deh.
kita sambung dulu. Lalu terlalu berat. Oke, untuk ground kita pasang juga di bawah sini. Oke, untuk groundnya di sini aja deh. Oke, VCC udah, ground udah. Kita mau pasang jalur-jalurnya. Oke, semoga ini nempel ya. Yang nempel sih harusnya. Nah, sembari kita memasang jalur, jangan lupa untuk nge-short kaki 2, kaki 3-nya dari masing-masing resistor variabel. Nah, kalau kita lihat di sini, kaki 2, 3-nya itu yang ini ya, dari bawah tuh sama yang ini. Kita mau short itu, lalu kita pasang jalur juga. Nah, lalu kita pasang dari sini ke resistor ini sama ini kita sambung jalur yang nantinya bakal nyambung ke ground. Udah selesai. Oh ya, sama yang atas juga ya, VCC-nya harus nyambung jalurnya. Nah, kita mau coba itu. Oke, langsung aja. Oke. Nah, kita lihat wow, panas ya. Sepertinya overheat, semoga tidak rusak. Nah, oke, kita lihat. Jadi jalurnya ini udah sesuai skematik banget. Ini VCC. VCC ini dari kabel yang oranye ini sambung ke sini kan. Dari sini VCC-nya kita gunakan untuk memasang jalur di atas untuk resistor masing-masing, dan dari resistor ini masing-masing yang variabel itu 2 dan 3-nya di short ya. Ini di short, ini juga di short. Ini semoga satu keduanya nggak nge-short ya, semoga. Nanti kita cek. Lalu dari jalur sini kita sambung juga untuk ke resistornya, dan di sini resistornya kita hubungkan yang bawah dengan yang bawah lagi sehingga dia nyambung ke ground yang sama. Selesai deh gitu. Oh ya, kita coba rapiin dulu kali ya. Ini masih ada yang terlihat tidak nyambung. Ntar aku lihat dulu. Nah, karena sudah kita solder, kita cek dulu untuk shortnya ya. Kita cabut dulu untuk soldernya. Bentar. Kita singkirin dulu deh soldernya, panas. Bahaya. Baik. Oke, kita lihat ya. Kita cek short dengan yang kemarin. Oke. Kita cek short aja secara manual, nggak usah dicapit. Nih kita cabut, juga kita cabut. Oke, kita cek dulu apakah jalan, cek shortnya. Jalan sih, cuman ya seperti yang aku bilang sebelumnya, ini probe-nya jelek, jadi probe-ku tuh tidak konduktif sekali, dia tidak sensitif. Nah ya udahlah, kita cek aja. Kita cek dulu untuk VCC, nyambung. Nah, nggak kelihatan ya, gimana ya? Ini untuk VCC ya. Oke, ini nyambung ya. Oke, nyambung. VCC ke ini lain juga nyambung. Kita lihat dari ini. Oke, nya ada yang ke short nih. Kaki 1 dan 2 apakah nge-short? Tidak sih. Oke, aman. Oke, kaki 1 2-nya nggak nge-short ya untuk resistor variabel. Itu tandanya aman. Ini 2 3 dan dia udah nge-short, berarti aman tandanya. Nah, itu sih yang penting ya. Jangan sampai kaki 1-nya nge-short sama 2 juga. Kalau kaki 1-nya nge-short sama 2, besar kemungkinan itu dia nanti bakal ini jadinya 0 resistor variabelnya. Kayak gitu. Ngelag banget ya. Ya udahlah. Oke, kita lanjut ke bagian resistor variabel ke resistor biasa. Ini agak susah ya. Oke, tapi sebenarnya ini udah terhubung. Cuman gak kelihatan ya.
Nah, ini udah terhubung ya. Ini juga udah terhubung. Dan untuk dari ground ke ground sudah terhubung juga. Oke. Udah ya? Udah apa belum nih? Oke. Ya, sorry agak susah nih resistor. Probe-nya. Oke, udah ya. Overall seharusnya dia aman. Tapi kita nggak tahu, kita harus cek juga mengenai, mungkin kita cek dulu untuk kabelnya apakah dia nyambung atau tidak ya. Nah, caranya adalah satu, kita jepit untuk probe-nya. Misal probe yang ini. Lalu kalau teman-teman mau ngecek yang kabel oranye misalnya, ini kabel oranye kita jepit, set, dan kabel merahnya kita cek di sebelah sini apakah nyambung atau tidak. Nah, nyambung ya. Jadi kabel oranye nyambung. Begitupun dengan kabel yang warna biru. Nih, kita jepit pakai yang hitam tadi. Yang merahnya ke yang biru di ground. Oke, nyambung juga ya. Sip. Berarti semuanya sejauh ini sudah terhubung. Tinggal kita bikin tegangan output di beda potensial tegangan yang ada di tengah ini. Jadi nanti di tengah-tengah antara resistor biasa dan resistor variabel ini bakal kita kasih kabel ya. Kabel ini fungsinya buat apa? Buat mengukur beda potensial tegangan. Sesederhana itu sih harusnya. Oke, kita coba aja. Mungkin biar enak pakai jumper lagi ya. Kebetulan jumper saya pada habis karena RBL. Ada yang kesunat juga. Jadi yang tadi tidak jalan di awal tuh karena kabelnya kesunat ya. Ya yang ini yang kesunat. Oke, aku cari dulu untuk kabelnya. Nanti kita coba pasang. Oke, ternyata ketemu ya dua kabel yang bisa kita pakai buat beda potensial. Nah, ini sama yang ini. Mana tadi? Wah, ternyata bukan yang ini. Oh, yang ini. Oke. Dua kabel ini. Oke. Sebenarnya buat mastiin kita bisa cek aja langsung. Nah, teman-teman kalau penasaran misalnya, aduh nyala nggak ya gitu. Kita langsung pasang aja ini ke sini, ke power supply. Jadi kan ini kalau power supply asli nggak gini ya, dia langsung colok gitu. Kalau ini aku kan pakai modul, tapi kalau teman-teman pakai yang langsung colok, tinggal colok aja gitu ya power supply-nya. Nah, lalu kita cek, bisa kayak gini juga kok. Kita cek. Nah, ini kita sambungin dua-duanya, sudah disambung. Kita pakai probe yang tadi untuk mengukur tegangannya jatuh, sorry. Tegangannya misal di 20 volt. Oke. Sudah nyala. Oh ya, sorry. Modulnya belum kunyalain. Wait. Kita cek dulu mana probe satu lagi. Oke. Ini dia ngedeteksi ya. Berarti aduh nggak kelihatan lagi. Ada kabel ya. Oke. Entah kenapa ini agak anomali. Baiklah. Ya, agak anomali ya. Oke, sudah terkalibrasi. Enggak. Emang agak anomali sih. Ya udahlah. Bentar ya. Oke, nah. Sorry. Oke, sudah terkalibrasi. At least. Kita coba cek. Kita nyalain power supply-nya. Nah, kita colok. Nah, lalu untuk ngecek apakah dia nyala atau enggak, secara manual aja teman-teman tempelin probe-nya di sini. Apakah dia menghasilkan tegangan atau tidak? Ini aku tidak tahu ya. Ini multimeternya agak jelek, mohon maaf. Jadi ya maklumi. Tapi seharusnya apa? Seharusnya tegangan ini ada di sekitar 0. Dan berdasarkan multimeter yang kupakai, yang jelek ini, kemungkinan besar ini udah ada tegangannya ya. Cuman ini dicopot pun ada tegangannya. Saya bingung sebetulnya. Ya, tapi seharusnya ini jalan, ini work. Karena ketika
ditempel di sini, dia menghasilkan ada tegangan. Dan wajar kalau tidak sangat 0 gitu ya, maksudnya masih ada di sekitar 0, itu sangat wajar. Nah ini mungkinnya tegangan yang sesungguhnya 0,06 volt. Kenapa wajar? Karena tadi kita lihat ada galat dari pengukuran resistansi itu 9,7 sama 9,3. Pastinya tegangan itu tidak 0. Pastinya. Nah, untuk memastikan misalnya ragu, kita bisa cek dengan memasang kabel jumper. Oke, kita pasang aja ya untuk kabel jumpernya. Kita pakai kabel yang ini sama yang merah tadi ya. Mana yang merah? Sebenarnya kabel yang tipis yang di lab LK itu bisa kita ganti dengan kabel jumper yang ini, lebih cepat juga. Cuman mungkin secara harga lebih mahal ya dengan dibandingkan kabel yang dipotong secara manual. Jadi itu hal yang reasonable bagi saya pribadi untuk ngeproyekkan, sepertinya akan lebih rapi juga dengan kabel-kabel tipis yang ada di lab. Jadi tidak ada masalah sebetulnya. Kita pakai pinset aja untuk yang bagian ini karena agak sulit juga memasang kabel tanpa kepanasan. Ya mudah-mudahan bisa ya. Oke, solder udah cukup panas. Jadi sepertinya sebagai alternatif karena susah juga untuk pakai pinset karena dia kabel jumper ya. Kita tanam aja untuk kabel jumper ini di sebelah outputnya ya. Jadi nih di sini kita masukin aja kabel jumpernya. Misalnya dari sini. Dari sini kita bisa solder. Kayak mungkin agak bawahan ya biar gak terlalu dekat sama ini. Nah, di sini ya kita bisa solder jadinya, dan yang sebelahnya pun sama, kita pasang kayak gitu juga. Oke, kita pakai aja langsung kabel yang sesungguhnya, lalu kita solder. Ini yang pertama dulu akan kita solder di sini. Oke, jadi minusnya ya, banyak kabel jumper tuh tidak estetik, sulit melihatnya. Dan aku sarankan emang pakai kabel yang di lab. Kenapa? Karena nantinya dia berupa sistem. Itu jadi output dari Whetstone Bridge ini tuh bakal jadi input lagi kan. Nah, ini tuh untuk eksperimental aja. Jadi aku pakai kabel jumper kayak gitu. Usahakan pakai kabel asli ya, kabel yang dikupas itu, supaya lebih rapi untuk proyeknya. Oke, ini udah terpasang ya. Harusnya aman. Lalu yang satunya lagi kita pasang juga, itu yang warna merah tadi ya. Yang warna merah tuh yang ini. Oke, mudah-mudahan sih jalan ya. Kalau tidak jalan ya sudahlah. Kita cek dulu sebelum menentukan ya jalan tidaknya. Harus berusaha dulu setidaknya. Oke, kita masukin ke dalam. Ini agak bengkok karena waktu itu dia dipasang terus di breadboard, tidak pernah dilepas. Oke, coba pasang. Ini masuk flux lagi. Nah, kita coba pasang untuk yang satu ini dengan cara yang serupa. Karena agak miring jadi agak numpuk ke kanan. Ya udahlah, kita lihat dulu. Ini harusnya udah nempel sih. Oke, kalau nggak percaya dengan hasil soldernya, kita bisa cek dengan ngecek short kayak tadi. Karena kita mengukur tegangan nantinya, sekalian aja kita capit buat probe-probenya. Nanti kita pasang, coba ya, kita lihat dulu. Ini sama ini, apakah dia akan bunyi? Kok tidak bunyi? Oke, somehow dia tiba-tiba bunyi ya. Oke, baguslah. Kita cek untuk yang ini dulu, misalnya cek shortnya nyala ya. Bagus, berarti dia nyambung.
Lalu kita cek untuk yang warna biru, itu yang bukan biru, sorry, merah. Mana merah? Ini merah. Oke, merah juga sudah nyambung. Berarti kita langsung bisa ukur tegangan yang keluar. Oke, kita cek tegangan yang keluar dengan cara seperti tadi. Kita pasang, jadi kita pasang probe yang salah satunya di bagian output 1, yang satunya lagi di output 2 gitu ya. Lalu kita masukkan, jangan lupa power supply-nya. Power supply pasang di bagian breadboard tadi, VCC dan ground. Lalu kita hubungkan modulnya ke listrik. Nah, kalau kita coba hitung, nanti dia akan menghasilkan beda tegangan. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini hasilnya mendekati 0 sekali, dan kebetulan plus, berarti dia nggak kebalik ya. Ini tanda yang sangat baik. Berarti Whetstone bridge yang kita buat itu udah sesuai konsep, yaitu kesetimbangan, hampir mendekati 0. Emang agak sulit untuk sampai 0 nyata gitu ya di dunia nyata. Setidaknya dia udah mendekati 0, itu pertanda yang baik. Berarti kita sudah selesai membuat Whetstone bridge. Oke, jadi seperti itu tutorial untuk Whetstone bridge. Nah, sebetulnya nanti ketika di praktiknya yang nyata, resistor RS yang tadi yang udah berjalan ini kita ubah menjadi termistor. Cuman karena saya tidak memiliki termistor, kita akan pakai itu aja, just in case. Dan nanti kita akan pakai untuk kan kita pakai NTC ya, negatif temperatur koefisien, sehingga semakin naik suhunya semakin turun dia resistansinya. Nah, kita akan pakai potensiometernya dan kita coba turunkan perlahan-lahan seakan-akan itu termistor gitu. Tapi kurang lebih seperti itu, dan saya harap bisa menjelaskan ke teman-teman gitu secara konsep gimana kerjanya rangkaian yang kita buat. Kalau teman-teman punya pertanyaan, silakan untuk hubungi saya melalui line. Mungkin ini untuk tutorial yang pertama. Kita bertemu lagi di tutorial yang kedua mengenai penguat diferensial. Dan ada 2 skema yang nanti akan aku jelaskan mengenai penguatan, rangkaian penguatan atau pemrosesan sinyal, yang kuharapkan nanti bisa jadi insight juga buat teman-teman. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.